Yalah Habibi, gua Bang Gundo biasa konten di Instagram dan di TikTok, tapi kali ini gua mau bahas di YouTube soal pertandingan kelima Liga Champions 2025-2026. Banyak hal-hal menarik sebenarnya yang bisa dibahas. Nggak cuman kalah menang aja, tapi internal tim. Gua mulai dari Manchester City dulu yang kalah sama Bayer Leverkusen 2-0. Banyak orang-orang fans City juga menganggap bahwa ini adalah kesalahan Guardiola karena meremehkan lawan. Menurut gua nggak cuman itu, bukan soal meremehkan, tapi Pep Guardiola satu sisi mau memberikan kepada fans, kepada klub, atau kepada para pejuang sepak bola, pemain cadangan Manchester City ini belum bisa layak main 100% dilepas tanpa ada pemain inti. Jadi memang winning team itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan. Gue juga paham kenapa Pep Guardiola melakukan rotasi. Yang pertama, jadwalnya sangat padat. Yang kedua, memberikan kesempatan ke pemain yang baru comeback dari cedera. Tapi Pep Guardiola tuh sadar bahwa starting line up yang diganti 10 pemain itu tidak berjalan dengan baik. Makanya di babak kedua itu masuk 3 pemain sekaligus langsung. Cuman yang jadi masalah adalah pemainnya tidak bisa menampilkan performa terbaik atau minimal memberikan impact yaitu gol. Karena di babak pertama itu baru kalah 1-0. Baru babak kedua menit berapa itu nambah lagi 1-0, menit 65 Haaland masuk, Chelsea masuk, tidak merubah apapun. Jadi kalau ini menurut gue murni dari kualitas atau mental para pemain, dan ini juga teguran keras buat pemain untuk lebih fight lagi ke depannya. Karena jika kalau seperti ini terus, City akan kehilangan juara dan Pep Guardiola nggak percaya sama pemain dan akan terus memainkan winning team yang sama. Lalu di sisi lain Barcelona 3-0 melawan Chelsea. Mungkin kalau orang bicara, oh ada kartu merah. Ini bukan masalah kartu merah, ini masalah permainan. Hansi Flick lagi-lagi highline define. Tapi kalau menurut gue juga, ini juga buat Barcelona atau manajemen melihat bahwa kita ini butuh back. Kita ini butuh pengganti Inigo Martinez yang sepadan. Dan Hansi Flick gak mau tahu dengan cara mainnya highline defense. Di sisi lain Chelsea-nya dengan Maresca mengerti cara mengantisipasi hal tersebut. Walaupun gol pertama itu on goal, tapi kita bisa lihat gol kedua, gol ketiga, rapi banget. Dan secara keseluruhan game, permainannya itu bagus. Dan juga Barcelona, kita tahu ada peluang Ferran Torres di menit 5, tidak gol, itu juga sebuah momentum yang harusnya bisa membuat si Kon berbeda. Nah ini perjalanan masih panjang, dan Barcelona gua rasa sama Chelsea masih bisa lolos. Cuman masalah Highland Defense ini banyak dibicarakan orang-orang, tapi kalau buat gue pribadi, selama Barcelona bisa cetak gol, bisa menang, Highland Defense itu akan ketutup. Kita lanjut aja ke match yang sebenarnya paling seru, paling menarik, yaitu Arsenal melawan Bayern Munchen. Ya ini sebenarnya gue rasa harusnya match imbang kalau dilihat dari segi kualitas tim pada saat ini ya. Kayak skor 2 sama, kayak skor 1 sama, permainan saling menyerang itu akan membuat game lebih seru. Tapi Arsenal dengan Artetanya membuktikan bahwa musim ini dia siap meraih gelar apapun, dia siap bermain di medan apapun, lawan siapapun. Bukan dari skor aja, tapi Arsenal yang sekarang bisa melawan Bayern Munchen yang sebelum pertandingan mencetak 55 gol di 17 pertandingannya. Tapi satu sisi defense Arsenal juga sangat solid. Jadi ini makin membuktikan lagi bahwa Arsenal tidak main-main, percaya proses yang dilakukan Mikel Arteta selama bertahun-tahun. Itu mulai terasa hasilnya. Bukan dari skor, tapi dari segi permainan yang konsisten. Kita jarang melihat Arsenal yang benar-benar konsisten seperti musim ini di 3-4 bulan awal liga. Sementara untuk Bayern Munchen nih kekalahan pertama, cuman ini tim juga masih punya peluang sangat besar untuk menjadi juara atau kontender di Liga Champions. Karena soal lini serang, oke, untuk kebobolan 3 lawan Arsenal, tapi di pertandingan sebelumnya nggak pernah gagal mencetak gol dan nggak pernah gagal mencetak lebih dari 2 gol. Jadi sebenarnya bad luck untuk Bayern Munchen, masih harus bebenah Vincent Kompany, tapi untuk Arteta ini sebuah kemenangan yang sangat penting untuk moral pemain dan juga tren di sampai akhir musim. Ada Atletico Madrid yang menang lawan Inter Milan 2-1. Ini sebenarnya game yang juga yang sangat alot, dua tim yang kurang lebih sama, memainkan sepak bola counter attack atau juga defensive minded. Tapi Atletico bisa memaksimalkan peluang di menit akhir, Santiago Gimenez, dan membuat skor 2-1. Untuk ini juga kekalahan pertama Inter Milan di Liga Champions dan back to back setelah kalah di derby melawan AC Milan di weekend kemarin. Untuk Atletico,
ini kemenangan yang berharga karena kita tahu juga Atletico ini cukup struggle di awal-awal musim walaupun sekarang udah mulai bangkit dan tim-tim ini juga harus lolos ke babak knockout Liga Champion. Ini juga gue mau lanjut ke pertandingan yang bisa diprediksi timnya lagi jelek, tapi dengan skor gue agak sedikit kaget. PSV 4, Liverpool 1. Gue nggak mau bahas soal game ya, tapi ini masalah kepercayaan pemain dan pelatih. Gitu. Di konten-konten sebelumnya juga gue sempat bilang bahwa soal Liverpool ini bukan masalah taktikal pelatih, tapi nampaknya pemain itu udah nggak percaya sama pelatih, udah nggak percaya apa yang dilakukan pelatih diterapin di lapangan. Jadi sehingga ada jarak antara Arne Slot dan para pemain, apalagi soal transfer window. Gue juga ngobrol atau baca-baca sedikit, banyak yang nggak setuju dengan pembelian Liverpool ini. Dan ada yang bilang juga bahwa pembelian ini Arne Slot juga mau. Walaupun satu sisi ada direktur sporting yang spesifik ingin membeli pemain siapa. Tapi menghandle pemain-pemain bintang, menghandle pemain yang habis juara itu nggak gampang. Dan gue juga percaya peribahasa mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Ini yang lagi Liverpool alamin. Kalau Liverpool musim ini mau selamat, ya solusi ganti pelatih. Tapi kalau Liverpool masih percaya proses dengan Arne Slot, ya fansnya harus siap menghadapi bahwa para pemain ini tidak percaya dengan pelatihnya. Terlihat di game tadi gitu loh. Nggak ada kombinasi, nggak ada chemistry antar pemain, selalu memasukkan substitusi gagal. Federico Chiesa itu pemain yang sangat layak starting menggantikan Mo Salah ataupun Cody Gakpo, tapi tidak pernah dimainkan starting. Jadi banyak pemain-pemain yang merasa gue nih layak loh untuk sekali-sekali main, cuman karena pelatihnya tidak mau merubah susunan gameplay sehingga tidak ada kepercayaan lagi. Dan ditambah senioritas Liverpool yang masih ada, macam Mo Salah, Van Dijk, Konate, nampaknya juga ini ada selisih dengan Arne Slot dari segi taktik, dari segi mental, dari segi kepercayaan. Sehingga ya di lapangan dia pengen udah bukan Arne Slot lagi pelatih ke depannya. Dan skor 4-1 ini menurut gue tidak bisa dimaafkan, apalagi kalah 0-3 lawan Forest di Anfield juga weekend kemarin. Kita lanjut ke Madrid. Ini menurut gue comeback yang cukup sensasional, bermain di Olympiakos 4 game berturut-turut away, 3 sebelumnya tanpa kemenangan, dan Kylian Mbappe mencetak 4 gol. Dan ini juga sekaligus membuktikan bahwa untuk di Real Madrid kondisinya sudah kondusif, karena kita tahu 1, 2, 3 hari terakhir tuh gencar banget pemain tidak suka dengan Xabi Alonso karena tactical. Tapi dengan kemenangan ini, gue rasa secara mental, secara chemistry udah mulai bangkit lagi, dan Kylian Mbappe mencetak 4 gol, quadrick, dan serta hat-trick tercepat di Liga Champions. Itu cuma 5-6 menit. Jadi menurut gue Madrid di masa sulitnya kompetisi, sulitnya para pemain dan pelatih dan juga media-media memberitakan, dan Madrid masih ada 2 game away lagi. Total Madrid itu 6 game away berturut-turut. Menurut gue ini juga harus dikoreksi sama La Liga dan pihak Liga Champions. Gak boleh tim bermain 6 away berturut-turut karena sangat menguras dan berpotensi juga Real Madrid kesandung. Ya mungkin kita ke terakhir match ya PSG Spurs. Ya ini menurut gue game mudah di PSG walaupun terkena kartu merah. Dan Tottenham lagi-lagi back to back kalah setelah di weekend kemarin 4-1 melawan Arsenal. Cuman dari sisi lain akhirnya bisa mencetak 3 gol Spurs, yaitu ada gol dari Kolo Muani, ada 2 gol Kolo Muani dan Richarlison, Vitinha hat-trick, dan PSG kembali ke track untuk kemenangan di Liga Champions. Gue rasa itu dulu aja karena nggak ada pertandingan seru lain. Jangan lupa untuk subscribe, untuk lu bisa komen apa yang perlu diperbaiki, kasih masukan, kasih materi. Karena kedepannya mungkin gue akan membahas spesifik soal pemain, soal taktik, soal kejadian-kejadian. Review dan preview ini tergantung atau kondisional. Oke, thank you banget yang udah ngikutin, yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa di follow, di support. Yalah Habibi.